Perkenalkan, saya Raden Jupri Azuri. Saya akan menjelaskan biodata Erving Goffman. Erving Goffman lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Alberta, Kanada. Goffman memilih University of Toronto pada tahun 1945 dan lulus dengan gelar Bachelor Degree Sociology and Anthropology. Pada tahun 1949, Goffman meraih gelar MA dari University of Chicago. Setelah berselang 4 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1953, Goffman kembali mendapat gelar akademik baru, yaitu PhD dari universitas yang sama. Goffman menulis buku pertamanya yang berjudul Interpretation of Self in Everyday Life yang terbit pada tahun 1959, dan buku ini mendapat apresiasi dari National Institute of Mental Health. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Tri Pamungkas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari dramaturgi. Dramaturgi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu dramaturgy, yang mana di dalamnya ada kata dasar yaitu drama. Drama yang memiliki arti seni atau teknik dalam teater. Goffman menjelaskan bahwa dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia untuk mempresentasikan dirinya dalam kehidupan sosial, bisa dalam kesan positif ataupun negatif. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung teater sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selayaknya panggung teater yang mana memiliki front stage dan backstage, menurut Goffman setiap manusia memiliki front stage dan backstage-nya masing-masing dalam berinteraksi sosial. Front stage secara singkat adalah ketika seorang aktor berhadapan dengan audiens, sedangkan backstage adalah suatu bagian tertutup dari audiens atau penonton. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Purnama Fitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang dua sisi pembagian panggung teater menurut Erving Goffman. Erving Goffman membagi panggung teater menjadi dua sisi, yaitu yang pertama panggung depan atau front stage, dan yang kedua adalah panggung belakang atau backstage. Yang pertama, panggung depan atau front stage merupakan tempat di mana interaksi sosial itu terjadi, di mana para individu sebagai aktor akan mendapat perhatian dari individu-individu yang lain sebagai penonton melalui penampilan yang dipertontonkan oleh aktor tersebut. Goffman juga membagi panggung depan atau front stage menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah setting dan yang kedua adalah personal front atau front pribadi. Setting yang dimaksud di sini adalah situasi fisik yang harus ada ketika aktor melakukan perannya atau melakukan sebuah pertunjukan. Sedangkan personal front atau front pribadi merupakan alat-alat yang dianggap penonton sebagai perlengkapan yang dibawa oleh aktor saat melakukan pertunjukan. Seperti contohnya seorang individu yang berperan sebagai dokter, maka ia akan membawa stetoskop dan mengenakan jas yang berwarna putih. Nah, seperti itu. Personal front di sini juga mencakup ekspresi tubuh aktor, intonasi cara berbicara aktor, kemudian ekspresi wajah aktor dan ciri fisik aktor, dan lain sebagainya. Kemudian bagian kedua dari panggung teater menurut Goffman adalah panggung belakang atau backstage, yang merupakan tempat di mana para aktor menerima atau merasakan dampak dari peran yang dimainkannya di atas panggung teater. Oke, jadi panggung belakang ini sangat berbeda dengan panggung depan, karena di panggung belakang ini memungkinkan para aktor untuk menggunakan pakaian enaknya, berbicara menggunakan kata-kata yang kasar, mengumpat, berteriak, dan lain sebagainya. Biasanya panggung belakang ini berbatasan dengan panggung depan, namun letaknya tersembunyi oleh penonton karena bertujuan untuk melindungi rahasia pertunjukan dan rahasia para aktor. Dan biasanya penonton tidak diizinkan untuk memasuki panggung belakang kecuali dalam keadaan darurat. Baik, itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Asrul Umami akan menjelaskan tentang interaksi sebagai ritual. Menurut Goffman, interaksi mirip dengan upacara keagamaan yang syarat dengan berbagai ritual.
aspek-aspek remeh dalam perilaku yang sering luput dari perhatian orang merupakan bukti penting seperti kontak mata antara orang-orang yang tidak saling mengenal di tempat umum. Perilaku saling melirik satu sama lain untuk kemudian berpaling ke arah yang lain menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak saling mengenal menaruh kepercayaan kepada yang lain untuk tidak saling mengganggu. Ini seperti adanya aturan tidak tertulis yang diterima orang dalam berinteraksi. Bahkan kita merasa tidak nyaman, takut, dan gugup bila ada seorang menatap kita lebih lama dari yang lazimnya. Menjaga jarak atau berpaling ke arah yang lain adalah untuk menjaga privasi orang. Ini merupakan ritual antara pribadi atau menghargai diri yang keramat. Hai, saya Hesti Soptiana. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pandangan yang berpengaruh terhadap pemikiran Erving Goffman tentang teori dramaturgi. Yang pertama yaitu pemikiran dari Charles Haddon Cooley tentang The Looking Glass Self. Gagasan diri ala Cooley terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kita mengembangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. Yang kedua, kita mengembangkan bagaimana penilaian orang lain terhadap penampilan kita atau terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, kita mengembangkan bagaimana perasaan diri seperti rasa malu atau kebanggaan akibat dari kita membayangkan bagaimana penilaian orang lain tersebut. Nah, melalui imajinasi kita mempersepsi pemikiran orang lain, suatu gambaran tentang diri kita atau penampilan kita, baik itu tujuan, perilaku, perbuatan, karakter teman-teman kita, dan sebagainya. Serta dengan berbagai cara kita terpengaruh oleh itu. Selanjutnya, pijakan dari pemikiran Goffman yaitu kesenjangan antara konsep I and me dari gagasan George Herbert Mead. Menurut Goffman, terjadi kesenjangan antara diri kita dengan diri kita yang tersosialisasi. Nah, konsep I merujuk pada kespontanan, pada apa adanya, sedangkan konsep me merujuk pada diri orang lain atau sosial. Keterangan ini berasal dari perbedaan antara harapan orang terhadap apa yang mesti kita lakukan dengan apa yang kita harapkan. Kita dituntut untuk tidak pelin-pelan dan dituntut untuk melakukan apa yang kita harapkan oleh diri kita. Kemudian, untuk menjaga citra diri, kita harus tampil sebagai audiens sosial. Sehingga Goffman mengibaratkan bahwa kehidupan itu sebagai drama teater. Orang akan memerankan peran mereka ketika melakukan interaksi sosial atau berinteraksi dengan sosial. Yang terakhir yang mempengaruhi pandangan Goffman yaitu dari pemikiran Herbert Blumer tentang diri sebagai sebuah proses, bukan benda, atau dalam teori interaksionisme simbolik. Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia bukan berasal dari kekuatan luar, begitupun bukan berasal dari kekuatan dalam, tetapi didasarkan pada pemaknaan atas apa yang sudah dilewatinya melalui proses, atau yang disebut oleh Blumer yaitu self-indication. Menurut Blumer, self-indication merupakan proses komunikasi pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan pemaknaan, dan memutuskan untuk bertindak sesuai makna tersebut.